Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Lukmanul Hakim dalam acara Canting Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ya, di edisi kali ini Kamis 30 September tahun 2021, program Canting Bawaslu Kabupaten Pekalongan sudah bersama dengan narasumber Bapak Ahmadul Fahmi dan juga Bapak M. Baharizal. Ya, ini dengan tema potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Ya, baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ya jangan lupa kami ingatkan untuk tetap like, komen, dan subscribe YouTube channel Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan juga akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pekalongan, di antaranya ada Facebook, Instagram, dan Twitter ya tentunya. Ya, baik sahabat Bawaslu dan Bapak Ahmadul Fahmi, Pak Baharizal, ini sebelum kita masuk ke dalam tema ya, kami perkenalkan dahulu, yaitu yang pertama Bapak Ahmadul Fahmi, SOSI ini adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pekalongan beserta Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dan juga ini ada Bapak Muhammad Baharizal, SE, ini adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya. Mohon maaf, benar ya Pak ya? Ya. Selamat siang Bapak Ahmadul Fahmi, Pak Baharizal. Siang Mas Lukman. Ya, baik. Terkait dalam tema potensi sengketa pada tahapan pencalonan ini Pak ya, apa saja sih Pak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga timbulnya sengketa bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan ya Pak? Terima kasih Mas Lukman. Mohon izin ini saya lepas supaya ngomongnya enak, dan kita semua kan juga sudah divaksin ya. Jadi di dalam pemilihan memang ada beberapa tahapan. Ada tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan pencalonan, yang mana semua tahapan itu memang berpotensi terjadi suatu yang merugikan. Peserta politik bisa saja merasa dirugikan atas keputusan KPU, atas sikap dari peserta yang lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu. Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan itu. Nah, pada hari ini topik yang kita bahas terkait pada tahapan pencalonan. Di dalam pemilihan ada pencalonan DPR dalam legislatif, kemudian pencalonan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kemudian ada pencalonan DPD, bahkan ada terkait dengan partai politik. Ini yang baru yang saya lihat di media, kayaknya yang partai yang lama ini tidak ada verifikasinya, yang ada adalah partai baru. Nah, ini verifikasi ketika pendaftaran partai politik yang baru juga berpotensi Mas Lukman adanya sengketa seperti itu. Mungkin dukungan yang disampaikan ke KPU dirasa sudah cukup, tetapi KPU menganggap ada beberapa yang tidak sesuai sehingga tidak diterima. Nah, inilah dari partai politik ini merasa dirugikan sehingga perlu untuk meminta kewenangan Bawaslu menyelesaikan itu. Seperti itu Mas Lukman, potensi-potensinya. Jadi potensi-potensi pencalonan itu banyak ya Pak, bukan hanya di peserta legislatif, juga ada pemilihan juga ada Pak. Iya, betul. Di situ juga ada verifikasi untuk partai baru. Jadi kalau di dalam pemilihan, kalau tadi yang saya contohkan adalah di dalam pemilu. Kalau di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, mereka kan harus menyampaikan persyaratan-persyaratannya. Ada persyaratannya berarti Pak? Iya, jelas. Pencalonan dan yang dicalonkan mungkin Pak. Misalnya terkait dengan umur,
Kalau untuk kepala daerah itu calon gubernur minimal 30 tahun. Kemudian kalau bupati wali kota minimal 25 tahun. 25 tahun. Nah di situ mungkin ketika disampaikan umurnya sesuai, tapi KPU melakukan verifikasi ke Dukcapil terjadi perbedaan. Nah di sini bisa saja KPU menggunakan yang dari Dukcapil sehingga tidak memenuhi syarat. Iya. Tetapi dia juga punya data yang sama yang dikeluarkan oleh Dukcapil, sehingga para calon ini merasa dia yang benar. KPU memutuskan juga berdasarkan dari Dukcapil. Nah, melalui penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu ini, nanti kita akan uji mana yang lebih betul, apakah yang dari KPU atau dari peserta. Nah ini merupakan salah satu potensi-potensi, belum lagi terkait dengan ijazah itu juga berpotensi. Kemudian kesehatan ini juga berpotensi. Karena biasanya KPU itu memfokuskan pada rumah sakit yang negeri yang ditentukan oleh KPU. Kemungkinan itu sesuai standar ya Pak ya, yang distandarkan oleh KPU Pak ya. Iya. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan KPU. Iya betul. Dulu ada sempat pengalaman Mas Lukman. Oh iya Pak. Jadi ketika dia itu dites di rumah sakit yang ditentukan KPU tidak memenuhi syarat alias tidak sehat. Nah, tetapi dia ke rumah sakit yang lain. Iya. Di situ justru memenuhi syarat. Oh. Ini kejadiannya bukan pilkada tapi pemilu legislatif, pernah tahun-tahun terjadi yang kemarin 2014. Pak, ya? Udah lama berarti ya. Udah lama sekali, saya masih ingat itu. Cuman di situ belum ada kewenangan kita untuk menyelesaikan sengketa proses. Waktu itu semuanya melalui pintu penanganan pelanggaran. Sehingga dia mengajukan ke Panwaslu Kabupaten waktu itu menggunakan metode penanganan pelanggaran. Cuman di situ terkait dengan syarat formil material ada yang tidak memenuhi, sehingga tetap dalam hal ini KPU yang memenuhi syarat. Seperti itu potensinya Mas Lukman. Ya pemirsa sahabat Bawaslu ya, tentunya ini menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Ternyata dalam tema potensi sengketa pada tahapan pencalonan ini sangat banyak ya materinya, dan juga luas tentunya ini Pak ya, sangat luas sekali. Ini saya ambil poin-poin yang menarik saja Pak ya. Ini kemudian yang tadi sudah dibahas tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Ini tentunya yang mungkin baru Pak ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Nah ini Pak Barizal ini ya, apa sih langkah-langkah yang harus dipenuhi partai politik, yaitu tentunya partai politik yang baru terkait verifikasi partai politik ini Pak untuk pencalonan. Ya, terima kasih. Jadi karena tadi untuk partai politik lama ya, yang kemarin barangkali sudah menjadi peserta di pemilu 2019 ataupun pemilu terdahulu, maka ini tidak dilakukan verifikasi. Artinya verifikasi ini hanya dilakukan bagi partai politik baru saja yang baru mendaftar. Lah, ada beberapa syarat yang kemudian harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu baru tersebut. Di antaranya itu minimal dia harus punya dukungan keanggotaan itu sekurang-kurangnya 1.000. Ya. Sederhananya 1:1.000 dari jumlah penduduk setiap kabupaten. Itu yang pertama. Jadi taruhlah kemudian ada partai politik baru calon peserta pemilu, dalam hal ini tentunya pemilu serentak 2024 ya yang akan datang, itu taruhlah di Kabupaten Pekalongan dia harus minimal punya 1.000 dukungan anggota. Dalam hal ini nanti akan ada, termasuk di dalamnya akan ada semacam verifikasi faktual begitu. Jadi ada sampling apakah betul kemudian jumlah pendukung partai baru tersebut itu sampai angka 1.000 misalnya. Itu
Itu pun prosesnya agak memakan waktu juga, karena kemudian salah satu bentuk bukti keanggotaan itu, taruhlah kita ambil sampling nanti dari jajaran kita, dari pengawas dalam konteks melakukan pengawasan dukungan verifikasi faktual, itu kita taruhlah parpol baru menyampaikan saya punya jumlah pendukung, jumlah anggota saya di Kabupaten Pekalongan sejumlah sekian. Dari jumlah itu kemudian kita sampling secara random, kita datangi verifikasi faktual, diantaranya harus bisa menunjukkan kartu anggota. Kartu anggota sehingga apakah betul itu jumlahnya sampai 1.000 atau kemudian di bawah 1 banding 1.000 tiap kabupaten kota. Kemudian syarat yang kedua, partai politik tersebut harus punya kepengurusan tingkat wilayah di seluruh kecamatan Republik ini, Mas. Di seluruh Indonesia, itu artinya di setiap wilayah provinsi ya. Dalam hal ini setiap provinsi dia harus punya kepengurusan. Hari ini taruhlah ada 34 provinsi, maka partai baru tersebut dia di seluruh 34 provinsi itu dia harus punya kepengurusan di tingkat wilayah. Untuk kemudian setiap provinsi jumlah 34 itu tadi terpenuhi, mereka punya kepengurusan di tingkat wilayah, dikerucutkan lagi bahwa minimal 75% kabupaten kota ya. Minimal 75% kabupaten kota di provinsi bersangkutan itu dia harus punya kepengurusan tingkat kabupaten kota. Ya. Jadi misalnya provinsinya ada 34 ya tadi, kemudian taruhlah Jawa Tengah itu sudah punya kepengurusan wilayah di tingkat provinsi Jawa Tengah. Lah di dalamnya kemudian di Jawa Tengah itu minimal dia harus punya 75% kabupaten kota sejumlah 35 ya. Kalau dari 35 kabupaten kota di provinsi Jawa Tengah ini minimal 75% dari 35 itu juga harus sudah berdiri kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota tersebut. Kemudian dia memiliki lebih kecil lagi, artinya di kabupaten kotanya, kemudian dia harus memiliki sebaran minimal 50% di jumlah kecamatan. Taruhlah kemudian tadi Jawa Tengahnya ada 35 kabupaten kota, ketemu angka 75% dia terpenuhi. Kemudian di kabupaten, taruhlah ambil sampel di Kabupaten Pekalongan, kabupaten kita, itu ada 19 kecamatan, maka minimal 50% dari 19 ya. Kurang lebih 10 ya, minimal kurang lebih, atau minimal itu kemudian 10 kecamatan dia juga harus punya syarat dukungan atau kepengurusannya di minimal 50% dari jumlah kecamatan kabupaten tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya ini terkait dengan afirmasi 30% keterpenuhan pengurus perempuan di tingkat pusat, ini juga penting untuk kemudian harus dipenuhi oleh partai politik baru peserta pemilu 2024 nanti. Artinya apa? Dalam konteks gender barangkali ini memang memiliki keterwakilan lebih Pak ya. Ini perempuan ini hari ini betul-betul kemudian menjadi syarat yang sangat penting. Kemudian penting sekali untuk dipenuhi oleh masing-masing parpol. Seperti dikatakan oleh Koordif Sengketa tadi, ini terkait dengan verifikasi partai politik baru ini juga potensi terjadinya sengketa dalam konteks bahwa kemudian dia merasa dirugikan oleh penyelenggara, sebab kalau kita bicara sengketa ini kan pencalonan, ini kan berarti sengketa antara peserta dengan penyelenggara ya. Berbeda nanti ada nanti di bagian lain barangkali kita punya tema, punya fokus tahapan yang kemudian potensi sengketanya adalah antar peserta dengan peserta lah. Terkait dengan konteks pencalonan, ini sengketa dalam hal ini adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Artinya apa? Ketika tadi sudah dikatakan oleh divisi sengketa bahwa
masing-masing sudah berusaha memenuhi syarat yang harus diadakan, yang harus dipenuhi terkait dengan persyaratan. Oke, barangkali peserta partai politik baru taruhlah itu kemudian klaim bahwa dia sudah memasukkan semua persyaratan yang harus dipenuhi, dia sudah memenuhi semuanya, tetapi kemudian KPU juga punya kesempatan untuk melakukan penelusuran, taruhlah kalau itu ijazah misalnya ditelusuri dan seterusnya, taruhlah atau kemudian KTA ya, karena diverifikasi karena diverifikasi faktual misalnya KTA-nya kemudian apakah betul ini ada apa dan tidak seterusnya. Ini sekali lagi KPU punya waktu sampai kemudian ujungnya adalah surat keputusan dari KPU, artinya dikeluarkannya atau diterbitkannya keputusan KPU tentang keterpenuhan syarat sehingga dia partai baru itu dikatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ini yang sekali lagi KTA itu penting juga Pak ya, soalnya bisa dimanipulasi mungkin Pak ya. Jadi kasusnya sehingga KPU bisa menelusuri, kita juga mengawasi seperti itu Pak ya. Iya, betul. Kasus yang kemarin terjadi banyak bahkan ya di 2019 ya Pak Ketua. 2019. Di 2019 awal ketika kemudian tahapan verifikasi partai politik untuk pemilu 2019 atau bahkan kemarin akhir 2018 beririsan dengan tahapan Pilgub 2018 itu sudah berjalan verfak dukungan itu, bahkan KTA itu diantaranya ketika kemudian diverifikasi oleh jajaran KPU kemudian kita melakukan pengawasan langsung, ditemukan beberapa itu yang taruhlah si A di desa tertentu itu ketika didatangi dia tidak bisa menunjukkan KTA. Ada namanya dia terdaftar, tetapi kemudian dia tidak punya KTA. Menembak nama berarti Pak. Betul. Ada beberapa lagi kemudian ditemukan KTA atas nama si A, bahkan lengkap dengan fotonya, tetapi faktanya ketika kita klarifikasi dia mengatakan, yang bersangkutan itu mengatakan saya tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi atau bergabung dengan partai politik tertentu. Itu banyak. Itu juga masuk dalam pelanggaran mungkin Pak ya, kalau misalkan konteks keterpenuhan materi terkait dengan sengketanya barangkali di sisi itu belum tetapi bisa nanti menjadi pelanggaran misalkan ini yang dimanipulasi data tersebut ternyata ASN. Iya, diantaranya kemudian seperti itu. Ada perangkat desa mungkin Pak ya, kalau diminta pelanggaran sehingga menjadi manipulasi yang tapi itu tidak sesuai dengan harapan seperti itu Pak. Iya, betul sehingga sekali. tidak lolos menjadi sengketa seperti itu Pak. Betul sekali Mas Lukman. Ya mungkin seperti itu ya pemirsa, sahabat Bawaslu. Ini perlu diketahui ya, ini tujuan daripada kita bincang-bincang kali ini yaitu di tahapan potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Ini yaitu untuk masyarakat, partai politik baru misalkan ada yang daftar, kalau tidak ada siapa saja yang ingin maju sebagai peserta pemilu atau peserta pemilihan lainnya untuk bisa mengetahui, sehingga apabila merasa dirugikan karena peserta sudah merasa benar namun di KPU tidak diloloskan, ini bisa lari ke Bawaslu untuk mencari keadilan seperti itu ya pemirsa. Ya menarik sekali nih Pak Harizal ya. Kemudian terkait tahapan pencalonan DPD Pak ya di tingkat provinsi ini, apa saja sih Pak yang harus dipenuhi sehingga tidak ada yang namanya seperti tadi manipulasi data mungkin, atau dapat diketahui oleh calon-calon DPD yang akan maju seperti itu Pak? Ya, jadi untuk pendaftaran DPD harus mengumpulkan dukungan KTP dukungan. Kemudian dukungannya itu berapa? Kalau provinsi yang jumlah penduduknya ini 1 sampai 1 juta, maka yang harus disampaikan dukungannya itu adalah 1.000. DPT-nya Pak ya? Ya, dari DPT-nya. DPT. Bukan, jadi jumlah penduduk tetapi yang terdaftar di DPT. Nah, itu kalau 1 sampai 1 juta maka harus
ada dukungan 1.000. Kemudian yang 1 juta, DPT 1 juta sampai 5 juta, ini dukungannya adalah 2.000. Kemudian yang 5 juta sampai 10, 3.000, 10 sampai 15, 4.000. Jadi hitungnya enak karena kelipatan 5. Nah, kemudian untuk 15 juta ke atas ini adalah 5.000. Nah, sekarang kita cek di Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini ada 36 juta lebih penduduknya, penduduk. Nah, yang masuk dalam DPT di atas 15 juta. Berarti kalau mau jadi calon DPD di Jawa Tengah, dia harus mengumpulkan 5.000 pendukung, dibuktikan dengan KTP seperti itu. Tetapi tidak boleh sebarannya itu hanya di satu kabupaten atau kota madya saja. Minimal sebaran penduduknya ini, pendukungnya ini ada di 50% kabupaten kota. Kalau di sini kan ada 35. Berarti minimal harus ada 50%-nya itu 18 tersebar di 18 kabupaten kota. Nah, inilah nanti yang berpotensi akan muncul, Mas Lukman. Mungkin dia bisa menyampaikan lebih dari 5.000, tapi tersebar hanya di 10 kabupaten kota. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat. Itu juga pengaruh, Pak ya? Sangat berpengaruh. Tidak harus misalkan memenuhi tapi tidak memenuhi persebaran. Ada syarat dukungan, ada syarat persebaran ya. Persebaran. Jadi calon tadi menyampaikan kepada KPU provinsi, karena ini yang pendaftarannya di provinsi untuk DPD, dia sudah menyerahkan mungkin 10.000 pendukung. Terus dia sebarannya ini ada di lebih 18, katakanlah 20 kabupaten kota. Tetapi setelah diverifikasi faktual oleh KPU, ternyata yang memenuhi syarat itu hanya 6.000, tetapi sebarannya hanya ada di 10. Artinya itu di bawah 50%. Oleh karena itu KPU bisa saja tidak memasukkan dalam surat keputusannya bahwa orang ini termasuk salah satu calon anggota DPD. Nah, mentah MSK betul, tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian yang pendaftar tadi karena sudah merasa kirim banyak, sebarannya sudah 2.000, kenapa kok hasilnya masih tidak lolos lagi? Tidak lolos, cuman 1.000. Ada apa? Nah, ini dia bisa mengajukan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Nanti kita akan ngecek apakah betul atau tidak. Karena di sana KPU sendiri tidak serta-merta 10.000 didatangi, tetap ada sampel-sampel rumusnya. Nah, kalau mungkin bisa saja apes yang disampel itu yang memang bodong itu yang tidak memenuhi syarat, asal masukkan saja KTP-nya kan itu. Nah, ini bisa saja. Lah, tinggal putusannya KPU Bawaslu apa. Yang jelas kita akan memutuskan seadil-adilnya win-win solution. Artinya bisa diterima KPU, bisa diterima calon DPD peserta betul. Tapi kalau yang ini tentunya bukan di kabupaten kota karena DPD, nanti yang memproses mengadjudikasi adalah Bawaslu provinsi. Jadi itu salah satu potensinya Mas Lukman pada pendaftaran calon anggota DPD seperti itu. Ya, berarti 15.000 lebih itu 5.000 ya. Berbeda dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Barizal itu diverifikasi partai politik baru ya, Pak ya. Iya, beda. Itu kan persebarannya kalau di kabupaten kota 75% kalau tidak salah, Pak ya. Kalau di kecamatan itu di tingkat kabupatennya berarti minimal 50% jumlah kecamatan harus penuhi sebarannya. Iya. Gitu. 75%, 50% itu berbeda semua, Pak ya. Iya, dan itu sifatnya kan kumulatif. Betul tadi disampaikan oleh beliau Pak Ketua, sifatnya kumulatif dalam arti tidak bisa kemudian jumlahnya terpenuhi
ya jumlah terpenuhi tadi misalnya 15.000 Iya. oke lah 15.000, tetapi kemudian ada syarat yang sekali lagi kemudian berlaku kumulatif, kok ternyata hanya ada di sejumlah kabupaten, syarat persebarannya persebarannya bahasanya tidak Pak ya. memenuhi itu nanti juga Tidak diloloskan. include dalam perhitungan syarat tadi, keterpenuhan syarat itu tadi. Jadi ini ya pemirsa, beda-beda ya antara verifikasi ini yang sudah dibahas, verifikasi DPD di tingkat provinsi dan juga di tingkat RI ya, kalau misalkan partai baru Pak ya, sampai dengan kabupaten kota bahkan sampai kecamatan ya Pak ya, ini verifikasinya partai politik baru ini ya. Kemudian ini Pak yang tidak kalah menarik ini Pak, pencalonan anggota legislatif ini Pak, ini yang kemudian menjadi halayak ramai, soalnya kan ini sangat berbarengan juga Pak ya dengan DPD, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya Pak ya. Ini pencalonan anggota legislatif itu apa saja sih Pak syarat yang harus dipenuhi Pak? Ini monggo. Syarat untuk menjadi anggota legislatif ya, Mas ya maksudnya. Legislatif. Sederhananya kalau pengen jadi anggota DPR Dewan. itu Nggih. apa saja sih syaratnya? Syarat menjadi dewan ya. Kalau kita sederhanakan, nek pengen jadi DPR, yang penting ono sing milih kan seperti itu. Tetapi sebelum jatuh di ono sing milih itu tadi kan ada beberapa dan bahkan banyak barangkali syarat yang harus dipenuhi. Itu misalnya yang pertama minimal usia 21 tahun. Usia Ya, jadi ini penting. Dan sudah memenuhi. Sudah ya 21 ya Pak Lukman ya. sudah kemarin. Sudah. Jadi ini sederhana, tetapi yang sederhana ini pun ternyata usia itu jatuhnya di syarat pencalonan ya. Iya, syarat pencalonan. Maksud saya Syarat gini, calon. potensi disengketakannya ini kencang banget ini. Oh. Jadi Kok bisa itu Pak? Iya, karena kita melihat memang beberapa ya, ada itu terkait dengan usia. Ini ada orang ijazah sama akte ya, ijazah sama akte saja kadang sudah berbeda. Ijazah itu diterbitkan oleh taruhlah perguruan tinggi atau sekolah formal, kemudian KTP atau akta itu diterbitkan oleh Dukcapil. Berangkatnya sebetulnya ijazah itu berangkat dari akte atau KTP akte lah misalnya, tetapi faktanya ini berbeda Pak. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Lah, artinya apa? Potensi terjadinya permasalahan ini ada. Ya, ini akan muncul. Ya. Lah, kemudian yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini subjektif saya pikir ini. Ini penilaiannya tetap lillahi ta'ala Pak. Iya, ini subjektif. Tapi untuk tadi yang KTP barangkali mungkin biasanya itu yang sering terjadi bulan Pak ya. Tahunnya sudah memenuhi tapi bulannya tidak memenuhi seperti itu Pak ya. Juga variasinya macam-macam juga sih ya. Banyak juga Pak ya. Banyak juga variasinya. Artinya bisa jadi ketidaksinkronan antara taruhlah di ijazah sama di KTP itu pada tanggalnya, atau kemudian bulan, atau bahkan tahun. Bahkan beberapa kasus orang-orang yang di atas kita itu ada yang tiba-tiba kemudian pihak tertentu itu mengatakan, saya tahu dia itu sebetulnya kelahirannya bukan tahun ini, tahunnya berikutnya misalnya. Saya ingat ketika itu terjadi dengan sebuah peristiwa tertentu dan seterusnya. Itu sekali lagi ini, tetapi ada mekanismenya lah, ada di Dukcapil dan seterusnya itu. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bertempat tinggal di wilayah NKRI. Kemudian dia dapat berbicara, dapat menulis, dapat membaca dalam bahasa
Indonesia, bahasa persatuan kita. Kemudian dia berpendidikan DPR ya, kita masih calon DPR, itu minimal SLTA sederajat. SMA berarti. Ya, SMA. Kalau Ini ya bisa barangkali ada yang mau mencalonkan DPR ya, syaratnya. silakan ini untuk tingkat SMA pendidikannya tingkatnya, cukup ya. dengan apa namanya lulus atau punya ijazah SLTA sederajat, bisa SMA, bisa madrasah aliyah, bisa SMK, kemudian SMK, itu selama dia memenuhi itu bisa mendaftar menjadi calon anggota legislatif atau anggota DPR. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, kemudian setia kepada Bhinneka Tunggal Ika, kan seperti itu. Tidak pernah dipidana yang berdasarkan putusan pengadilan. Tidak pernah dipidana Pak ya. Iya betul. Yang ancamannya itu sampai dengan 5 tahun. Itu memiliki syarat tertentu mungkin Pak ya. Iya. Yang itu ya. Dipidana. Kecuali kemudian dia secara terbuka menyampaikan pengumuman bahwa saya pernah dipidana, itu bisa. Kemudian sehat jasmani rohani, kemudian pokok penting dia terdaftar di sebagai pemilih. Artinya apa? Kalau sudah terdaftar sebagai pemilih kan berarti dia secara politik sudah punya hak, sudah berlaku hak memilih dan dipilih. Kalau belum kan berarti tidak bisa itu. Sebaliknya kalau tidak memiliki hak pilih Pak, seperti mungkin mohon maaf TNI Polri seperti itu Pak? Tetap tidak bisa karena makanya ya? kemudian syaratannya kalau memang dia anggota TNI Polri dan seterusnya itu bahkan itu kan harus mengundurkan diri. Ya. Syaratnya bisa tapi harus mengundurkan diri ya. Diri terlebih dahulu sebelum ditandai dengan surat pengunduran diri dan itu. Itu kemudian kan tidak sepihak saja. Artinya tidak sepihak saja itu yang saya sudah mengajukan surat pengunduran diri misalnya, kemudian selesai kan tidak. Ketika saya misalnya anggota Polri, kemudian saya mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada pimpinan misalnya, itu kan kemudian nanti akan ada semacam surat itu untuk kepentingan mendaftarkan diri menjadi anggota DPR misalnya, itu nanti kan ada respon dari pimpinan. Apakah pengunduran dirinya itu diterima atau tidak? Kemudian akan diterbitkan SK bahwa yang bersangkutan itu sudah mengundurkan diri ingin mencalonkan anggota legislatif seperti itu. Betul, sehingga dia sudah tidak lagi menjadi anggota TNI atau kemudian Polri. Kemudian ASN, kalau ASN itu memiliki hak pilih, kalau tapi ASN dia kan berbeda dengan TNI Polri. Kalau TNI Polri itu kan tidak punya hak pilih. Ya. Lah kalau ASN itu dia masih punya tapi hak harus pilih. Mengundurkan diri. Tetap juga Pak ya. Dalam konteks pencalonan dia harus mengundurkan diri. Kemudian dia bersedia untuk tidak melakukan praktek misalnya akuntan publik, kemudian politik masif itu. Iya, kemudian advokat dan seterusnya itu dia dalam masa pendaftaran dia harus juga netral. Bersedia. Sekali lagi bersedia. Intinya sudah netral kembali Pak ya. Betul. Tidak berpraktek melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kemudian bersedia juga untuk tidak merangkap pejabat negara lainnya. Kemudian ada lagi dia menjadi anggota partai politik. Artinya kalau DPR itu kan berarti pesertanya kalau pemilu itu kan partai politik Pak ya. Jadi sehingga secara otomatis dia harus menjadi anggota partai politik sebab mekanismenya sebelum kemudian dia dicalonkan oleh partai harus politik kan ada mekanisme harus di-ACC oleh partai politik pusat Pak ya. Ada mekanisme secara internal terkait dengan pencalonan. Tidak harus di pusat, dia tergantung kemudian dia akan berkontestasi itu di level apa, di level kabupaten, di level provinsi atau kemudian di level DPR RI. Kemudian dia calon itu dicalonkan hanya di satu daerah saja, artinya tidak bisa dong kemudian tidak bisa merangkap Pak ya. Ya, Mas Lukman misalnya terdaftar sebagai calon atau mendaftarkan diri di Kabupaten Pekalongan, kemudian juga di Minangkabau misalnya itu tidak bisa. Itu beberapa syarat
calon anggota legislatif barangkali yang harus dipenuhi. Lah Iya. sekali lagi karena ini sifatnya beberapa itu bahkan sangat administratif Pak, saya katakan yang administratif yang seperti ini justru biasanya dalam perjalanannya itu sekali Sering- lagi potensi sering sengketanya bermain mungkin, Pak. ya, potensinya kemudian menjadi sangat Iya. riskan, sangat rawan terjadinya. Apalagi itu kan potensi yang memiliki sengketa. kepentingan-kepentingan kan orang-orang yang lebih memiliki kedudukan yang tinggi mungkin Pak ya. Iya betul. Bukan Kita orang tahu lah biasa. ini kan tidak sederhana juga Iya. loh. Ini untuk bisa lolos dari menjadi calon ya. Calon itu sangat luar biasa Iya, Pak ya. artinya tadi terkait dengan si A dari partai tertentu, ini dia perang internalnya sesama anggota partai Iya. tertentu itu saja kan tidak sederhana. Banyak musuhnya, banyak musuhnya barangkali lebih. Begitu barangkali Iya. Mas. Kemudian pencalonan ini Pak ya, pencalonan perseorangan dalam pilkada ini syarat jumlah dukungan dan persebaran dukungannya itu gimana Pak? Karena tadi yang sudah dibahas oleh Pak Fahmi pertama itu gimana Pak? Misalkan perseorangan dalam pilkada. Ya Mas Lukman. Jadi dalam pemilihan kepala daerah ini pendaftar ada dua jenis. Jenis yang pertama ini didukung oleh partai politik dan yang kedua adalah calon perseorangan didukung oleh masyarakat. Nah masyarakatnya itu yang dukung berapa itu ada rumusnya Mas Lukman. Kalau yang dukung partai politik maka partai politik bisa mencalonkan pasangan calon. Di sini seumpama bisa mencalonkan pasangan calon bupati. Ini partai politik yang mempunyai kursi minimal 20% ya, 20%. Kita Kabupaten Pekalongan punya 45 kursi. 45 ya. 45 berarti kalau 20%-nya adalah 9. Iya. Kalau jumlah perolehan kursi semuanya maksimal 9, Kabupaten Pekalongan berpotensi punya 5 ya, lima pasangan. 5 pasangan calon. Itu kalau jumlah kursinya kemudian rata maksimal 9 Pak ya. Iya, maksimal 9 atau di bawah terus koalisi jadi 9. Ada yang gabung begitu. Cuman di Kabupaten Pekalongan ini maksimal yang sudah terjadi kemarin tahun 2019 ini yang terbanyak adalah 15 kursi 15 kursi ya. PKB. Kemudian bawahnya adalah 11 kursi 11 kursi PDIP. PDIP. Ya. Kemudian bawahnya lagi P3. P3 15 ya Pak ya? 15. Kemudian bawahnya lagi Golkar 4. Terus PKS 1. PAN. PAN punya 4. Sehingga setelah kita analisa Kabupaten Pekalongan ini berpotensi mempunyai 3 pasangan calon. Di 2019 kemarin Pak ya. 2019 kemarin. Artinya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 itu jumlah kursinya kan dari hasil pemilu 2019 sebetulnya. Betul. Lah nanti di 2024 pemilihan bupatinya ini kan sudah serentak. Iya. Ini mengacu pada Hasil kursi hasil pemilu 2024 yang sekarang masih menjadi perdebatan apakah di Februari, Maret, April atau Mei. Sekarang masih tali ulur lah, masih dirapatkan. Tapi siap di Februari Pak ya. Kalau kita penyelenggara siap untuk mengawasi kapan Enggak, saja. siap semua. Yang Siap jelas kalau itu sudah menjadi sebuah aturan, ya. keputusan yang disepakati, ada payung hukumnya. Kalau sementara sih infonya ada yang minta 15 Mei, ada yang minta di Maret dan ada yang di Februari, bahkan April. Lah itu nanti hasilnya
perolehan kursinya akan dijadikan dasar partai politik untuk mengusung pasangan calon bupati tahun 2024. Terus yang kedua, calon perseorangan atau yang sering kita dengar calon independen. Kalau di dalam regulasinya adalah calon perseorangan. Nah, bagaimana seorang bisa mencalonkan diri menjadi calon bupati? Tidak melalui partai, Pak ya. Tidak melalui partai, boleh asal ada yang mendukung. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau kabupaten kota Madia penduduknya 1 sampai 250.000, maka dia harus mempunyai dukungan 10%. 250.000 sampai 500.000 ya Pak ya? Enggak, 1 sampai 200. Sorry ya. Nah, kemudian 250 sampai 500.000 itu yang 8,5. Betul. Kemudian yang 500 sampai 1.500.000 itu 7,5. Turun 1 digit. Nah, Kabupaten Pekalongan ini termasuk yang itu, yang 7,5%. Kenapa? Karena kemarin jumlah DPT-nya itu 750.000 sekian. Penduduknya di bawah 1 juta. Artinya ikut yang 500.000 sampai 1 juta, yaitu 75%. Katakanlah nanti masih 1 juta, berarti 7,5% dari 1 juta berapa, Pak? Banyak sekali. Itu akan menjadi syarat orang bisa menjadi calon bupati. Independen itu, Pak ya. Independen. 7,5%. Kalau 10%-nya saja dari 1 juta, ini kan 100.000 ya. Berarti sekitar 75 mana? Dia harus mengumpulkan pendukung 75%, dibuktikan dengan KTP tentunya ya. Pendukung itu kan juga memiliki syarat, Pak ya. Ndak boleh anak kecil misalkan, ndak boleh itu tadi ASN, kemudian apalagi syaratnya harus yang umum ya, terdaftar menjadi DPT. Itu yang paling gampang dikenal, Pak ya. Iya. Jadi 7,5%. Nah, nanti persyaratan ini dia bisa mengajukan. Lah disinilah nanti bisa muncul potensi-potensi seperti yang pertama tadi saya sampaikan. Menurut pasangan calon ini sudah memenuhi, tapi setelah diverifikasi oleh KPU bisa saja ada yang TMS banyak, sehingga setelah dikalkulasi kurang dari 7,5%. Nah, ini bisa saja sehingga Bawaslu siap manakala ada pihak yang merasa dirugikan, merasa memenuhi, tetapi menurut KPU tidak memenuhi syarat TMS, maka bisa mengajukan ke Bawaslu Kabupaten sebagai sengketa proses. Nanti kita akan mediasikan antara KPU dengan peserta calon. Tapi manakala musyawarah tertutup dalam hal ini mediasinya tidak memenuhi kesepakatan, maka kita akan naikkan menjadi musyawarah terbuka. Yang mana ini nanti sistemnya musyawarah tetapi seperti peradilan, adjudikasi, Pak. Nanti kita akan dengarkan pemohon, termohon, pihak terkait, hasilnya apa. Kalau hasilnya ini menguatkan KPU, maka kita akan keluarkan surat keputusannya seperti itu. Dan peserta tadi bisa mengajukan upaya hukum lainnya. Kalau yang pilkada di PT Tun, Pak ya, PT Tun itu adanya kalau di Jawa Tengah, ikutnya yang di Surabaya. Seperti itu. Tetapi kalau yang dimenangkan adalah calon tadi, KPU tidak bisa melakukan upaya hukum. Dia hanya harus wajib menindaklanjuti dari putusan KPU untuk memasukkan calon tersebut menjadi pasangan calon. Seperti itu, Mas Lukman. Pemirsa, ini menarik sekali ya perbincangan kita pada tahapan pencalonan yang mungkin potensi-potensi yang akan menjadi sengketa di Bawaslu Kabupaten Pekalongan tentunya ya. Ya baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tidak terasa ya. Tidak terasa kita sudah memakan waktu yang sangat banyak, menghabiskan waktu.
Ya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe YouTube channel Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan akun media sosial Bawaslu Kabupaten Pekalongan lainnya. Karena waktu sudah membatasi kita untuk berbincang-bincang ya Pak Fahmi, Pak Barizal, dan sahabat Bawaslu semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Fahmi, Pak Barizal, dan juga sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Lukmanul Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.